rasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakang langit biru. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakang langit biru. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakang langit biru.
Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran. Melalui program ini saya berharap saudara-saudara sekalian benar-benar sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Saudaraku, pada hari Jumat Agung, orang-orang Kristen merayakan hari kematian Tuhan. Biasanya di gereja-gereja tertentu, khususnya yang beraliran karismatik, gereja-gereja Pentakosta, kebaktian Jumat Agung diwarnai dengan air mata, tangisan, air mata. Memang tidak selalu, tetapi pada umumnya itu yang dapat kita saksikan sejak dulu. Tanpa sadar orang mencoba mengeksploitasi perasaan, mau menunjukkan empati kepada Tuhan Yesus atas penderitaan yang Tuhan Yesus pikul dari Taman Getsemane ke tempat Herodes, Imam Besar Kayafas, dan akhirnya dalam sidang Pontius Pilatus, di mana Tuhan Yesus Kristus dijatuhi hukuman mati. Lalu tergelarlah Via Dolorosa, artinya jalan penderitaan sampai salib. Pada saat merayakan Jumat Agung atau menyelenggarakan Jumat Agung, orang-orang Kristen tertentu seperti yang tadi telah saya sebut mencoba mengeksploitasi perasaan, meledakkan perasaan untuk menunjukkan empati dan simpatinya kepada Tuhan Yesus. Dan hal ini logis kalau bisa melahirkan perasaan puas. Seakan-akan mereka ada di pihak Tuhan. Seakan-akan mereka telah menunjukkan pembelaannya terhadap Tuhan Yesus. Tetapi setelah acara Jumat Agung usai, semua juga kembali seperti semula. Jadi kalau jujur saudaraku sekalian, penyelenggaraan Jumat Agung hanya menjadi momentum sesaat orang menunjukkan keprihatinannya terhadap penderitaan Tuhan Yesus. Dan itu harus dikatakan sia-sia. Mau nangis bagaimanapun, mau menunjukkan empati simpati bagaimanapun, percuma saudaraku. Kenapa percuma, saudara-saudara? Sebab Tuhan tidak disukakan hatinya. Tuhan tidak disenangkan dengan sikap seperti itu. Ingat ketika Tuhan Yesus menderita, memikul salib, perempuan-perempuan menangisi dia.
Tuhan Yesus berkata, jangan tangisi aku. Tangisi dirimu dan tangisilah anak-anakmu. Tangisi dirimu sendiri dan tangisilah anak-anakmu. Ada dua hal di situ yang harus kita mengerti. Yang pertama, Tuhan mau berkata bahwa semua penderitaan ini kualami, kupikul, itu karena kamu. Karena dosa-dosamu. Karena kejahatanmu. Itu yang pertama. Yang kedua, lihatlah masa depan anak-anakmu. Artinya, jika kalian tidak meresponi karya keselamatan ini, bukan hanya kamu yang menderita, tetapi anak-anakmu pun diancam kebinasaan, penderitaan kekal. Prihatinkan dirimu dan prihatinkan masa depanmu serta masa depan anak-anakmu. Kira-kira begitu, saudara. Inti dari pernyataan Tuhan Yesus, tangisi dirimu dan tangisilah anak-anakmu. Hal ini memberi pelajaran yang mahal kepada kita. Di hari-hari di mana kita merayakan Jumat Agung atau merayakan penderitaan Tuhan, kita harus melihat keadaan diri kita yang oleh karenanya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yang oleh karenanya Tuhan harus memikul penderitaan yang begitu hebat. Karena kita. Karena saudara, karena saya. Mungkin saudara bisa berkata, justru karena itu Pak, saya menjadi Kristen, saya percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami merayakan. Kami mengingat kurbannya. Baik saudara, baik. Apakah cukup dengan mengingat korban Tuhan Yesus dan merayakan Jumat Agung? Apakah cukup itu? Apakah Tuhan mengendaki demikian? Bukankah yang Tuhan kehendaki adalah penyelesaian terhadap dosa? Dosamu, dosa anak-anakmu, masa depan kekekalanmu. Itu kan saudaraku. Mungkin saudara akan berkilah lagi. Iya Pak, tapi kan semua sudah selesai di kayu salib. Lalu kita mau buat apa lagi? Bukankah semua sudah diselesaikan Tuhan Yesus? Dan kita sekarang sudah selamat. Saudara harus memahami bahwa keselamatan itu usaha Tuhan untuk mengembalikan kita ke rancangan semula. Dosa yang diwariskan Adam kepada anak cucu serta keturunannya, juga kepada saudara dan saya, harus diselesaikan. Tuhan Yesus menyelesaikan satu pihak. Artinya semua dosa dan akibatnya telah dipakukan di kayu salib. Bagian Tuhan Yesus sudah selesai. Karenanya yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata, sudah selesai. Allah tidak bisa mengampuni ke manusia tanpa sarana. Allah bukan Allah tanpa tatanan. Allah yang memiliki
hukum di dalam dirinya. Allah yang memiliki tatanan di dalam dirinya, saudaraku. Karena tatanan itulah, maka Allah bisa berkata, lihatlah anak domba Allah, lihatlah anakku ini. Dengarkanlah dia, kepadanya aku berkenan. Sudah tahu apa maksudnya itu. Kalau Tuhan mengampuni tanpa dasar atau landasan, maksud saya, kalau Allah mengampuni tanpa dasar atau alasan, itu Allah yang tidak memiliki tatanan, saudara. Jika demikian, maka Adam dan Hawa sudah diampuni di Eden. Sudah selesai. Tidak perlu ada penderitaan seperti yang dialami manusia hari ini. Dunia bisa dibuat bagai Firdaus. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah bisa berkata, kamu bersalah. Kamu harus minta ampun. Lalu Adam dan Hawa berkata, ya Tuhan, ampunilah. Karena kami telah makan buah yang Tuhan larang untuk mestinya tidak kami konsumsi. Maafkan kami Tuhan. Lalu Tuhan berkata, baiklah Adam, baiklah Hawa, kuampuni kamu. Ya, kamu tidak usah keluar dari Taman Eden, kamu nikmati Eden. Ya, kamu bangun jadi Firdaus dan anak cucumu semua juga menikmati Firdaus. Itu kalau Tuhan tanpa tatanan. Tetapi Tuhan harus mengusir Adam. Setiap kesalahan ada akibatnya. Setiap pelanggaran ada hukumannya. Setiap tindakan ada konsekuensinya, saudara. Dan itu konsekuensi yang harus dipikul. Adam harus memikul akibat kesalahannya. Itulah sebabnya Adam diusir dari Eden. Tetapi Adam tidak bisa menyelesaikan kalau tidak ada orang lain yang memikul akibat kesalahan tersebut. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua berdosa. Maka dihadirkannya lah Allah anak. Dihadirkannya lah Allah anak ke bumi ini. Menjadi manusia. Maka disebut Adam kedua. Yang harus menunjukkan ketaatannya. Dan Tuhan Yesus taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Nah, penderitaan yang hebat yang dipikul oleh Tuhan Yesus ini, saudaraku, membuktikan ketaatannya kepada Bapa dan kehormatannya kepada Bapa. Dia tidak bersalah, tapi dia harus dihukum. Nah, di sini Tuhan Yesus menggantikan tempat kita. Kita yang seharusnya terpisah dari Allah digantikan oleh Yesus Tuhan kita. Kita yang mestinya dihukum, Tuhan Yesus yang memikulnya. Maka bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Semua dosa dan akibatnya telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memikul semua dosa manusia. Dari manusia pertama Adam sampai dosa manusia terakhir nanti. Adam, kalau manusia terakhir nanti dilahirkan, itu semua dosanya telah dipikul Tuhan Yesus di kayu salib. Secara individu, dosa saya, dosa saudara, sejak lahir sampai mati juga sudah selesai. Nah, saudara mungkin mulai berkata, tuh, sudah selesai kan Pak? Ya, sudah selesai. Tetapi keberadaan manusia dengan kodrat dosanya itu belum selesai. Jadi
penebusan oleh darah Tuhan Yesus, keselamatan yang Dia berikan, pengampunan dosa yang Dia sediakan, tidak otomatis menyelesaikan keberadaan kita sebagai orang berdosa. Itulah sebabnya Tuhan memuridkan kita. Jadikan semua bangsa muridku. Menjadi murid itu belajar. Menjadi murid itu untuk berubah. Dari bodoh jadi pintar. Dari tidak cakap menjadi cakap. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak mengerti menjadi mengerti. Belajar. Dari jahat, dari buruk menjadi baik. Jadi jangan saudara berpikir biarpun jahat, karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, saya boleh masuk surga. Loh, saudara membaca di Alkitab bahwa tidak ada yang najis masuk kerajaan surga. Artinya bukan hanya Tuhan menganggap kita ini sudah benar. Bukan hanya menganggap kita ini sudah tidak najis. Bukan hanya menganggap sudah benar, sudah tidak najis. Tetapi berkeberadaan. Jadi salib Tuhan Yesus itu memikul semua dosa kita dan semua akibatnya. Tetapi keberadaan keberdosaan manusia itu tidak hilang secara otomatis. Maka harus ada proses pemuritan pendewasaan. Supaya dari tidak bisa melakukan kehendak Bapa, bisa melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau orang Kristen merasa cukup sudah selamat, lalu mengisi hari-hari hidupnya hanya ke gereja, jadi orang baik, tidak melanggar hukum, ini Kristen yang salah. Kekristenan akan membawa kita pada proses pendewasaan sampai sempurna seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa sama dengan serupa dengan Tuhan Yesus. Serupa dengan Tuhan Yesus sama dengan melakukan kehendak Bapa. Luar biasa. Ini luar biasa, saudaraku. Kenapa? Karena inilah rancangan semula Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata tangisi dirimu, coba kamu prihatin terhadap keadaanmu. Kamu tengok dirimu, kamu lihat dirimu. Aku menyelesaikan dosa-dosamu di kayu salib. Tetapi keberadaanmu sebagai orang berdosa, keberadaanmu sebagai pendosa, harus kamu selesaikan. Karenanya Roh Kudus diberikan kepada kita, dimeteraikan, supaya menuntun kita kepada segala kebenaran, saudaraku. Jadi kalau saudara menjadi Kristen hanya mengaku percaya Yesus sebagai juru selamat, itu berarti hanya mengakui statusnya. Walaupun sudah tahu sejarahnya, itu juga tidak memenuhi maksud pengertian kata percaya. Percaya artinya menyerahkan diri kepada, pisteuo. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menyerahkan diri kepadanya. Dia menebus kita, Dia membeli kita, dan kita harus dimuridkan. Nah, proses pemuritan ini, saudaraku, berlangsung dalam kehidupan kita setiap saat. Setiap saat. Gereja memberikan bimbingan, atau saya sering menggunakan kata briefing. Sebab hanya berapa lama kita di gereja. Mendengarkan khotbah 30 menit, 1 jam. Selebihnya kita kan harus
interaksi dengan Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku itu artinya muridku, bukan murid orang. My own disciple. Bukan muridnya pendeta atau gereja atau siapa. Mereka bisa menjadi mentor yang membimbing proses pemuridan, memberikan briefing di gereja. Selanjutnya setiap saat orang Kristen itu, orang percaya itu harus berinteraksi dengan Tuhan, saudara. Setiap saat berinteraksi. Makanya menjadi kebutuhanmu telak untuk bisa memberi waktu berdoa setiap hari minimal 30 menit, 45 menit, 1 jam. Memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan, karena melalui segala hal itu Tuhan mendewasakan kita. Mendengar suara roh dalam batin kita. Dan itu proses setiap saat. Barulah ada perubahan. Barulah orang bisa menuju kesempurnaan. Barulah orang bisa melakukan kehendak Bapa. Jika tidak demikian, maka sebenarnya seseorang tidak layak menyandang kata Kristen. Tidak layak menyandang status Kristen. Kristen itu artinya to be like Christ. To be like Christ. Seperti Kristus. Banyak orang Kristen tapi tidak Kristen. Beragama Kristen tapi tidak berkeberadaan sebagai orang Kristen. Merayakan Jumat Agung, menunjukkan empati, simpatinya dengan air mata dan tangisan, tetapi tidak menjadi seperti Kristus. Dan itu percuma. Karya keselamatan Tuhan Yesus di kayu salib sia-sia. Sia-sia bagi orang itu maksudnya. Kristen tapi masih mabuk, Kristen tapi masih selingkuh, Kristen tapi masih main judi, Kristen tapi masih menyimpan dendam kebencian, Kristen tapi tidak jujur di perusahaan, korupsi, Kristen tetapi sewenang-wenang terhadap orang lain, Kristen tetapi berperilaku tidak beda dengan orang yang tidak mengenal keselamatan dalam Yesus Kristus. Percuma. Apalagi kalau sudah sampai sungguh-sungguh berkeadaan tidak melakukan kehendak Bapa. Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. I never knew you. Saya tidak kenal kamu siapa. Aku tidak kenal kamu siapa. Itu mengerikan, saudara. Jangan main-main, itu mengerikan. Itu mengerikan, saudara. Kalau Tuhan sudah berkata, aku tidak kenal kamu, wah, itu bencana di atas segala bencana. Jadi ya terus terang saya mengatakan kepada saudara, tidak bermaksud mau melukai atau ya jangan saudara pahami ini sebagai satu kesombongan. Tapi kalau saudara anggap sebagai kesombongan terserah. Saya mau beritahu kepada saudara, biar saudara Kristen, saudara tidak melakukan kehendak Bapa, saudara tetap binasa. Tetap binasa. Saudara berkata percaya, itu hanya status Tuhan Yesus yang dipercaya. Saudara berkata anugerah, anugerah tidak membuat Anda otomatis berubah. Anda harus meresponi dengan memberi diri dimuridkan. Yang sama dengan berjuang masuk jalan sempit. Karena banyak orang berusaha, sitesausin, berkerinduan, sitesausin, berkehendak, tapi tidak berjuang. Perjuangan itu setiap saat ketika kita diproses untuk dimuridkan Tuhan Yesus. Disitulah sebenarnya sesungguhnya kita ini sedang dipersiapkan layak menjadi anak-anak Allah dan masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus memikul salib di sepanjang jalan penderitaan yang kita kenal sebagai Via Dolorosa itu, banyak orang menangisi dia.
tetapi juga ada orang yang meludahi dia. Ada yang mengolok-olok dan menghina dia, tetapi ada yang menangisi dia. Dalam pertimbangan umum, orang-orang yang mengolok, menghina Tuhan Yesus jelas akan tertolak nanti di kekekalan. Seperti hari ini, banyak orang tidak mengenal bahwa Yesus Kristus itu Raja yang dipercayai Allah Bapa memerintah di dalam kerajaan kekal nanti, dalam kerajaan abadi nanti. Ia bukan sekedar seorang nabi. Memang jabatan nabi ada padanya karena ia harus menyampaikan kebenaran. Ia juga seorang imam, artinya menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Tentu pengertian imam di sini bukan imam menurut pengertian umum yang sekarang kita kenal. Ada orang-orang yang menjadi imam artinya pemimpin dalam satu upacara keagamaan. Imam di sini harus dilihat dari konteks Yudaism atau agama Yahudi, di mana seorang imam menjadi perantara antara Allah dan umat, membawa korban untuk menghapus dosa kesalahan umat. Tetapi yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus menjadi imam dengan membawa darahnya sendiri. Karena darah domba tidak bisa menyucikan. Darah domba itu hanya tindakan profetik, tindakan nubuatan. Saudara harus tahu bahwa darah domba itu hanya seperti voucher, alat pembayaran sementara. Pakai voucher dulu. Tapi sebenarnya yang bisa membuat transaksi itu sebenarnya ya uang. Voucher tidak bisa membuat transaksi. Itu alat pembayaran sementara. Alat pembayaran yang benar itu uang. Demikian pula dengan darah domba, itu voucher. Sekaligus tindakan profetik akan adanya darah yang ditumpahkan. Bukan darah binatang, darah manusia. Karena kesalahan tidak dilakukan dalam tubuh kambing atau domba. Kesalahan dilakukan dalam tubuh manusia. Darah manusia. Maka harus ada tubuh yang dikorbankan, darah yang ditumpahkan, saudara. Tuhan Yesus menjadi nabi, menyampaikan firman, ya. Tuhan Yesus menjadi imam. Ia menjadi pengantara antara umat dan Allah yang sudah putus hubungannya. Tuhan Yesus menjadi pengantara dengan membawa darahnya sendiri. Yang ketiga, Tuhan Yesus menjadi raja. Dia raja dari segala raja. Suatu hari ia akan menjadi raja, saudaraku. Jadi kalau hari ini saudara sebagai orang Kristen, misalnya dilecehkan, nggak usah marah. Tuhan Yesus dihina, nggak usah marah. Kita tidak perlu membela Tuhan dengan tindakan-tindakan yang anarki. Misalnya nama Yesus dihina, lalu kita membawa golok atau pentungan. Kita ancam orang yang menghina nama Yesus itu. Kita perkarakan dia. Saya kira tidak perlu Tuhan Yesus dibela, saudara. Tidak perlu. Ya. Tetapi saya juga tidak bisa memaksa saudara kalau saudara mau memperkarakan itu secara hukum. Secara hukum itu artinya secara santun.
bukan menggerakkan massa lalu kita mau menyakiti orang tersebut. Jangan. Sebab ketika saudara mencoba membela maharaja itu, saudara malah melecehkan. Seakan-akan maharaja itu perlu dibantu. Seakan-akan lemah. Seakan-akan tidak berdaya. Seakan-akan tidak ada. Justru kalau kita yakin ia ada, dia memang raja, dia segala raja, dia berkuasa, tidak usah dibela. Tidak usah. Tidak perlu. Tidak usah. Tidak usah dibela. Dia sendiri juga tidak membela dirinya dengan cara yang salah kok. Tetapi ada perhitungannya suatu hari nanti. Loh, kita kok nggak ikuti perhitungan Tuhan? Atau logika berpikir Tuhan? Saudara berkata, oh aku nggak terima. Loh, lo kok bisa nggak terima? Loh, yang dihina saja terima. Terima dalam arti belum membuat perhitungan. Biar Tuhan membuat perhitungan. Ya kecuali saudara memang digerakkan membuat perhitungan. Oh please deh, itu kebebasan saudara. Tetapi ingat, secara santun. Dalam koridor hukum. Jangan anarki. Sebab di masyarakat yang majemuk, yang pluralistis ini di Indonesia, kita harus berbangsa dan bernegara secara dewasa dan beradab. Orang punya keyakinan. Kita harus menghargai keyakinan orang. Jangan menghina agama lain. Jangan menghina tokoh-tokoh yang sangat dijunjung tinggi dan dimuliakan oleh masyarakat yang memeluk agama itu, agama masing-masing. Jadi kita harus berbangsa, bernegara secara dewasa, secara santun, secara beradab, saudaraku. Saudara-saudara kita yang beragama Buddha sangat menjunjung tinggi, memuliakan yang mulia, Buddha Gautama. Saudara kita yang beragama Hindu memiliki dewa-dewa atau sosok-sosok yang disembah, dijunjung tinggi, ya biarlah kita menghargai keyakinannya. Saudara-saudara kita yang beragama Muslim menjunjung tinggi Nabi Muhammad yang mulia dan semua ulama-ulamanya yang mulia. Kita jangan sampai sedikit pun merendahkan, apalagi menghina. Wah, tidak boleh. Atau bahkan orang yang mengaku tidak beragama. Ada saja orang tidak jelas agamanya apa di negeri ini. Kita tidak boleh sembarang berkata, dasar kamu kafir. Jelas dia tidak beragama. Seperti di Singapura, di satu percakapan dalam taksi, saya tanya, yuk agama ini? Bukan. Agama ini? Bukan. Agama ini? Bukan. Agama ini? Bukan. Loh, lalu, you siapa? Dia berkata, I am free thinker. Aku pemikir bebas. Oh, kafir. Kafir istilahnya kan tidak beragama. Tidak punya tatanan hukum. Tidak punya objek penyembahan. Tapi itu pun kita tidak boleh sembarang berkata, dasar kafir. Biasanya kata kafir itu berkaitan dengan kebejatan moral orang yang tidak berhukum. Nggak boleh, saudaraku. Apalagi di negara ini ada agama-agama yang diakui pemerintah. Jadi kalau saudara mengkafirkan seseorang yang beragama lain dari agama saudara, itu kan saudara menghina undang-undang dasar. Menghina hukum yang berlaku di negeri ini. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus di sepanjang Via Dolorosa dihina, dicemooh, itu
bukan hal yang asing karena mereka tidak mengenal. Jadi kalaupun ada orang yang menghina Tuhan Yesus, kita tidak boleh marah, tidak perlu marah, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kalau ini isinya minuman madu misalnya, lalu orang berkata, comberan tuh, warna kok coklat ngono, ya kan? Warna kok coklat busuk kelihatannya. Ini air madu. Terus orang meludah. Ya sudah, kan dia nggak tahu ini air madu. Ya kita jelaskan ini madu. Bagaimana bisa menjelaskan ini madu? Orang nggak ngerasain. Nah, saudara yang punya tubuh sehat, saudara bisa menjadi saksi. Aku minum ini tidak rusak tubuhku. Aku minum ini sehat. Ya toh? Makanya orang Kristen itu jadi saksi. Jadi kalau Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus dilecehkan, direndahkan, nggak usah marah. Karena mereka tidak tahu. Saudaranya sebagai orang Kristen menunjukkan, membuktikan bahwa dia bukan sembarang pribadi. Ini pribadi Allah anak yang menjadi manusia dengan keagungan moral. Coba buktikan di mana letak kesalahan Tuhan Yesus. Coba lihat kehidupan moralnya dari sejak dia kecil, moral dalam hidup dengan orang tua, moral dalam hidup masyarakat, moral seksnya, semua tidak bercela. Nah, saudara juga, saya juga sebagai orang yang mempercayai dia, menunjukkan pola hidup yang agung seperti itu. Sulit orang berkata Yesus itu salah. Kalau melihat kelakuan saudara sebagai orang Kristen, kelakuan saya sebagai orang Kristen baik. Orang akan berkata, orang sebaik ini tidak mungkin loh agamanya salah. Orang sebaik ini tidak mungkin agamanya keliru loh. Tapi kalau kelakuan saudara dan saya sebagai orang Kristen tidak senonoh, ya pantas disebut kafir. Biarpun Anda beragama, tapi kelakuanmu seakan-akan tidak ada Tuhan, ya kafir bro. Kafir sis. Kafir. Jadi kalau sampai dikatain kafir, nah itu kita periksa. Kok bisa? Apa yang kita lakukan? Kalau sudah berkata sebenarnya tidak ada kejahatan yang kami lakukan Pak. Orang hanya sentimen saja. Ya diam saja. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ya tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan mengajarkan tampar pipi kanan, beri pipi kiri. So it's okay. It's okay. Banyak orang baik di Indonesia ini. Banyak orang baik. Walaupun tidak sealiran agama dengan saudara dan saya, bukan orang Kristen, banyak yang baik. Bahkan bisa dikatakan sangat baik. Tapi juga memang ada orang-orang yang kurang baik. Dan itulah realitas kehidupan. Kita tidak perlu terganggu dengan realitas kehidupan macam itu, saudaraku. Yang penting bagaimana sebagai orang Kristen kita itu meneladani Tuhan Yesus. Bukan hanya menangisi ini. Kelompok orang-orang yang menangisi Tuhan Yesus, merasa sudah sepihak dengan Tuhan. Loh, sepihak itu bukan hanya menangisi penderitaannya. Tidak cukup dengan merayakan Jumat Agung, kita seakan-akan sudah sepihak dengan Tuhan. Kalau kita mau sepihak dengan Tuhan, kita mengerti maksud tujuan penderitaan itu. Ia mau mengubah hidup kita, saudaraku. Keberadaan sebagai orang berdosa ini mau diubahkan. Supaya kita menjadi anak-anak Allah yang sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita serupa dengan Tuhan Yesus, artinya berkelakuan agung, bermental
agung, berkarakter agung, beretika, beradab. Kita jadi saksi. Ini loh manusia yang Tuhan kehendaki. Sebenarnya kita itu bersyukur di negeri ini, saudara. Memiliki Pancasila yang mulia sekali, saudara. Orang menjadi manusia Pancasilais saja itu sudah luar biasa, saudaraku. Berketuhanan, berperi kemanusiaan, dengan orang lain bersosialisasi dalam kesatuan, tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan, kita bersama-sama hidup, kita bermufakat dan menegakkan keadilan. Manusia Pancasilais saja sudah luar biasa, saudara. Itu sudah luar biasa. Jarang ada negara di dunia ini yang memiliki sila seperti kita ini, jarang. Nah, saudara sebagai orang Kristen harus Pancasilais, harus. Tetapi juga harus berkarakter Allah. Ini lebih luar biasa sebenarnya. Berpancasilais saja sudah luar biasa, dilengkapi dengan berkarakter Allah. Punya karakter Tuhan. Itu luar biasa. Berkarakter Tuhan Yesus. Maka disebut Kristen, artinya seperti Kristus. Bukan hanya merayakan Jumat Agung, menangis-nangis, seakan-akan mau berpartisipasi dalam penderitaan Tuhan. Berpartisipasinya tidak begitu. Berkelakuan seperti Tuhan, itu baru berpartisipasi. Supaya kita menjadi saksinya bahwa Yesus adalah Allah anak yang menjadi manusia, yang berperilaku sempurna. Bahwa dia menyelamatkan aku, artinya mengembalikan aku ke rancangan semula. Dan itu luar biasa. Manusia Allah, man of God, begitu Alkitab katakan. Ini baru bisa menjadi anggota keluarga kerajaan. Sama kan kalau di negara ini orang harus berpancasila. Kalau tidak jangan hidup di negeri ini. Hiduplah di hutan belantara Amazon sana, atau hidup di tengah lautan Pasifik. Kumpul dengan ikan hiu dan dolphin. Kalau bisa dengan ikan paus sekalian. Atau di belantara Afrika dengan binatang yang tidak berhukum. Kita berhukum di negeri ini. Maka harus berpancasila. Itu mutlak. Mutlak. Nah, orang-orang Kristen sebagai anak-anak Allah harus berperilaku seperti bapaknya. Supaya layak masuk anggota keluarga kerajaan Allah. Orang Kristen itu kalau sampai tidak berpancasila, tidak Pancasilais, tidak mungkin jadi anak Allah. Lo berpancasila aja tidak bisa. Nah, orang Kristen itu dipanggil bukan hanya baik. Berpancasila itu sangat baik. Tetapi orang Kristen itu juga dipanggil sempurna. Kalau orang berkata, kita nggak bisa sempurna Pak, di surga baru sempurna. Itu salah. Tuhan tidak mungkin memerintahkan kita untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kalau Tuhan memerintahkan kita apa yang tidak bisa kita lakukan, berarti Tuhan jahat, dua penipu. Sempurna orang itu masing-masing beda. Sempurna orang itu masing-masing beda. Beda. Sempurna orang itu masing-masing beda. Sempurnanya Tuhan Yesus dengan kita beda. Ujiannya, tesnya beda, pencobaannya beda kok saudara. Sempurnanya si A dengan sempurnanya si B juga beda. Karena tesnya beda. Kalau saudara berkata, tunjukkan, buktikan orang yang sudah sempurna. Lah itu kan yang lihat Tuhan. Loh kok you mau jadi Tuhan sotoy gitu, sok tahu. Tuhanlah yang menghakimi. Tapi kalau Tuhan berkata kamu harus sempurna, ya kamu harus berjuang. Untuk sedapat mungkin bisa menjawab setiap pencobaan dengan baik, berperilaku agung. Nah itu baru sempurna.
Jadi di hari Jumat Agung di mana kita merayakan, ya saudaraku, setiap tahun kita bukan hanya menangisi penderitaan Tuhan, ikut meratapi penderitaan dan kematiannya, tapi kita meresponi penderitaan Tuhan dengan berusaha hidup dalam perubahan demi perubahan setiap saat lewat proses pemuritan. Kita didewasakan, kita disempurnakan, yang akhirnya kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Bukan hanya berkat di gereja, tapi juga di masyarakat. Berkat di tengah-tengah bangsa dan negara kita yang sedang dalam banyak masalah. Saudaraku, jangan ikut membuat gaduh negeri ini yang belum pulih dari keadaan krisis yang dialami negeri ini dan yang dialami banyak negara, krisis ekonomi global yang belum pulih total. Kita harus memberikan sumbang bakti kita yang nyata sebagai manusia Pancasilais, tapi juga anak-anak Allah yang berkarakter seperti Bapa. Dimanapun kita berada, kehadiran kita benar-benar memberkati, menjadi bagian dari usaha pemerintah untuk mewujudkan cita-cita para founder bangsa ini, untuk mewujudkan kehendak Allah, untuk menghadirkan kerajaannya di atas muka bumi sesuai dengan doa Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudaraku sekalian yang kekasih, saya berharap dengan Jumat Agung kita mendapatkan insight, mendapatkan inspirasi untuk memulai hidup dalam penurutan terhadap kehendaknya, dalam ketaatan kepada kehendaknya. Dengan merayakan Jumat Agung, kita selalu diingatkan betapa mahal korban Tuhan Yesus, betapa mahal pengorbanannya ini, supaya kita merespon secara patut, secara pantas, dan respon kita membuahkan kelakuan kehidupan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita menjadi berkat bagi bangsa dan negara Republik Indonesia, bagi masyarakat luas, bagi gereja Tuhan. Saudaraku sekalian, akhirnya kita sampai pada penghujung acara Suara Kebenaran ini. Nantikan kami di program yang sama di lain kesempatan. Kami hadir menjadi berkat untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang murni, supaya saudara-saudara sekalian dicerahi mengenal kebenaran dan diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Jauh
Jauh di sana rumah Bapakku. Indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saleh menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Jauh di sana rumah Bapakku. Indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saleh menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana.